Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit. Saya dari Bandung. Aktivitas sehari-hari saya saat ini kerja sebagai digital marketing di Bandung. Nah, selain saya bekerja, saya juga menjalankan usaha bisnis gorden bersama partner saya di Bekasi gitu. Jadi di sini di usaha gorden ini kebetulan saya sebagai marketing. Nah, sebagai marketing tugas saya hanya memasarkan produk di internet, sedangkan teman saya itu bagian produksi dan pemasangan. Flow-nya seperti inilah. Uh, saya ngiklan pakai SEO di Google ya, di Google. Nah, setelah itu ada customer masuk ngechat saya, setelah itu saya balas-balasin dan ajak ketemu survei. Nah, yang surveinya itu tim saya yang ada di Bekasi. Nah, survei sampai closing, terus dia bikin gorden di sana. Setelah bikin gorden pasang, setelah pasang habis itu fee-nya dibagi dua, ibaratnya seperti itulah flow-nya untuk usaha gorden saya saat ini gitu. Nah, karena ini videonya untuk mereview apa yang saya pelajarin dari materinya Mas Kuku, ada 3 hal yang saya pelajarin ya, ada 3 poin yang saya pelajarin yang benar-benar ini sangat bermanfaat banget buat saya gitu ya, sangat-sangat bermanfaat, dan saya ibaratnya tertampar lah dengan materi ini. Yang pertama tentang visi dan misi perusahaan gitu ya, bener Mas. Saya itu ya menjalankan usaha gorden itu kan dari tahun 2015 gitu, dari tahun 2015. Cuman aku gak pernah mikir visi dan misi perusahaan itu, visi dan misi perusahaan ini tuh apa gitu, gak pernah mikir gitu. Goal dari perusahaan ini tuh apa gitu, gak pernah mikir juga gitu ya. Selama dari 2015 sampai sekarang ya aku berpikirnya ya, ada orderan lempar ke partner, habis itu closing, gorden dipasang, habis itu beres gitu. Ya udah gitu aja gitu, sampai gak kepikiran gimana caranya supaya mau memajukan bisnis ini, atau mau buka cabang, atau mau tambah karyawan ya. Dari 2015 ya itu karyawannya atau timnya itu satu, dia doang gitu. Terus yang ngerjain ini ya dia doang, yang marketingin saya. Ya udah gitu aja, gak ada perkembangan apapun gitu ya. Walaupun ya kalau secara profit atau secara ini ya, ya alhamdulillah gitu, stabil lah dari dulu. Bahkan sekarang udah mulai rame lagi karena saya optimasi gitu di iklannya. Dan tim saya pun udah mulai ngerti teknologi gitu, karena saya ajarin gimana cara main WhatsApp, gimana cara ini cari alamat gitu, karena kalau dulu dari mulai buta banget gitu. Nah, cuman karena saya gak punya visi dan misi perusahaan, ya udah perusahaannya gak berkembang gitu. Cuman ya gak berkembang, gak, ibaratnya kurang maju lah gitu. Walaupun ya gak bangkrut juga gitu, gak mati juga, tapi gak berkembang, gak yang sampai wah tinggi banget gitu ya, karena gak punya goal yang jelas, gak punya visi dan misi yang jelas gitu. Nah, kalaupun mungkin aku setelah kemarin nonton videonya Mas J ya, tadinya saya berpikir gimana kalau misalnya saya itu kalau yang bisnis gorden mau ya udah giniin aja gitu.
Habis itu saya bangun bisnisnya lagi yang lain gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini setelah dipikir-pikir lagi, kenapa harus bangun yang lain, gak ngembangin yang ini aja gitu. Dan aku berpikir, nah gimana nih caranya supaya bisnis yang ini itu bisa berkembang. Nah kemarin aku riset tuh, di Tokped, di di Shopee, di Instagram, ternyata banyak orang yang jualan gorden online yang udah di packingin gitu. Jadi kita bikin dulu gordennya, habis itu dipoto. Nah setelah dipoto baru dijual di marketplace sama website. Nah itu aku kepikiran nih untuk bikin produk seperti itu. Nah ini next plan aku tuh seperti itu gitu. Nah tapi ya sekarang harus bikin visi misi dulu yang jelas gitu. Intinya di situ dan saya akan komunikasikan ke partner saya tersebut gitu. Yang kedua tentang goal setting. Ya. Tips membuat goal setting. Nah, goal setting itu kata Mas Kuku ya, pertama harus sebentar. Oh ya. Tips membuat goal setting kata Mas Kuku kemarin pertama harus dituliskan. Nah di sini saya berpikir nih, saya kan ya adalah keinginan atau punyalah goal gitu untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Cuma sayangnya saya gak pernah menuliskannya gitu. Kadang-kadang cuma jadi angan-angan doang gitu. Misalnya saya punya goal pengen umroh gitu. Saya punya goal pengen punya rumah di perumahan gitu. Nah cuma saya kadang-kadang jarang banget untuk menuliskannya gitu. Oh ternyata supaya goal kita tercapai ya kita harus berani untuk menuliskannya. Yang kedua direncanakan. Nah goal itu harus kita rencanakan, bukan hanya dituliskan gitu. Ya ini benar gitu. Karena saya kemarin juga belajar cara membuat goal yang smart itu, yang pakai tools smart itu. Ya cuman ya hanya ditulis aja gitu, ditulis spesifik, measurable, terus A-nya itu pokoknya itulah A sama timbon itu ada sih, aku bikin tuh udah spesifik saya pengen ini, terus dapat diukur gitu, terus ada waktunya aku udah bikin tuh gitu. Cuman aku gak merencanakan untuk mencapai goal tersebut gitu, sehingga ya goal hanyalah jadi goal gitu. Tapi setelah ini ya, oh kalau misalnya punya goal ya kita harus bikin action plan-nya juga gitu. Terus yang terakhir, saat bikin goal itu harus berkomitmen gitu ya. Ini harus sih ya, ini harus banget nih ya. Kadang-kadang aku pun gitu udah bikin goal gitu, udah gak direncanakan, gak komitmen lagi ya. Pantesan gak goal saya itu banyak yang gak tercapai gitu, karena di sini aja udah salah gitu. Dan alhamdulillah gitu, karena udah dapat ilmu dari Mas Kuku ya, insya Allah saya akan bikin goal atau sudah bikin goal malahan untuk usaha, untuk bisnis saya ini, untuk yang gorden itu, untuk menaikin omsetnya 100 kali lipat dari bulan ini gitu. Alhamdulillah ya bulan ini sih dapat omset itu 20 jutaan lah lebih lah, 20 jutaan lebih ya. Yang mudah-mudahan di bulan Agustus saya udah dapat 40 jutaan. Karena kalau misalnya saya hitung-hitung di kertas, oh pasti dapat lah gitu, insya Allah gitu. Dihitung-hitung pakai KSKD, nemu lah gitu gimana caranya, ini gak caranya gitu.
Terus poin yang ketiga yang saya dapat itu dari Mas Koko itu ya tools goal yang kita gunakan gitu. Selain yang smart itu ya, kalau smart ya alhamdulillah aku sudah mempelajarinya beberapa kali. Aku juga dapat yang KSKD. Nah ini KSKD ini menurut saya itu keren banget gitu. Keren banget kenapa? Karena di sini kita dipaksa untuk berpikir gimana caranya supaya kita mencapai goal tersebut gitu. Gimana ya dipikirkan kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang kita tuh sebagai apa, misalnya keuangannya, kekurangan, kelebihan. Nah, terus kondisi yang kita inginkan seperti apa? Terus harus bisa di PUK, harus bisa dibayangkan gitu. Nah itu kondisi yang kita inginkan. Nah cuman karena ada yang di tengahnya, jadi aku berpikir nih gimana supaya aku bisa berpindah dari kondisi sekarang ke kondisi yang aku inginkan tuh. Nah di sini otak kita, pikiran kita bekerja, kita merasa feelnya saat bikin goal itu terasa banget gitu. Nah itu ternyata bisa ya kalau misalnya aku pakai iklan. Kalau misalnya ini kan sekarang aku udah nempatin nih goal aku nih, dari omset 20 juta per bulan ke 40 juta per bulan gitu. Dan di situ aku udah ngitung-ngitung, oh aku itu bisa Google AdWords gitu, aku bisa ngiklan di Google Ads nih. Ternyata kalau misalnya ngiklan di Google Ads itu bisa gitu, karena alhamdulillah ya sekarang setiap hari aku dapat chat gitu, dapat telepon dari ini tanpa ngiklan gitu. Dan ya alhamdulillah kalau misalnya sekali closing, kalau gorden kan lumayan mahal ya, sekali closing itu bisa sampai 5 juta, terus bisa sampai 5 juta bisa gitu, sampai 12 juta sering gitu, sampai bahkan waktu itu pernah sampai 20 juta sekali closing gitu. Nah dan alhamdulillah ya sekarang udah mulai chat lagi gitu. Dan kalau misalnya dihitung-hitung bulan kemarin mah emang karena gak tahu, karena ini ya, karena bulan puasa kelebaran ternyata cuman dapat kira-kira 20 jutaan lah omsetnya gitu. Tapi kalau lihat histori sebelumnya, apalagi sebelum pandemi, ya alhamdulillah gitu lebih gitu. Nah sekarang saya mau naikin itu dari start omset bulan kemarin yang 20 jutaan itu ke ini ke 40 jutaan gitu. Dan saya pengen stabil gitu, karena ya itu karena saya gak ngerti bisnis ya. Cuman saya tuh kalau ngiklan ini paham lah, cuman kalau ngerti bisnis, ngatur uang keluar uang masuk itu gak ngerti gitu. Jadi saya gak pernah nulisin ini saya gitu, uang masuk uang keluarnya gak pernah saya tulisin. Ini yang penting profit gitu tadinya kan. Nah sekarang cuman kemarin setelah saya shoot ya itu saya pikir-pikir kira-kira bulan kemarin aku itu omsetnya itu berapa. Nah makanya aku tetapnya mungkin 20 jutaan lah gitu, karena aku juga dapatnya kan di angka 7 jutaan gitu, di angka 7 jutaan aku dapat fee-nya gitu. Nah kira-kira aja tuh 20 juta. Oh gimana supaya 40 juta gitu. Nah supaya 40 juta ya aku bikin KSKD-nya gitu. Sekarang 20 juta nih, gimana supaya 40 juta. Oh ternyata aku cuman tinggal nambahin gimana kalau aku tingkatin trafficnya. Setelah ditingkatin trafficnya, baru aku cari partner lain. Nah cari partner lain yang bisa melakukan sama seperti partner aku yang satu ini gitu. Nah jadi ada 2 orang nih yang aku lempar yang aku lempar orderan gitu. Kalau misalnya ada orang ya kan
kalau satu 20 juta misalnya dapatnya, yang satunya juga ya kemungkinan segitu gitu, 20 juta. Dan untuk untungnya ya saya bagi 3 aja gitu, bagi 3 aja sama saya dan kedua partner itu, ibaratnya gitu. Nah itu yang saya lakukan, yang tulis-tulis di KSKD gitu. Nah kira-kira lah itu 3 poin penting yang saya dapatkan ya dari materinya Mas Kuku, dan ini sangat bermanfaat banget buat saya gitu, sangat bermanfaat banget. Terima kasih banget untuk Mas Kuku atas ilmunya. Saya Gayus Rikut YEA, sekian dari saya Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.